Selamat sore saudara sekalian. Ini balik lagi di Angkringan Pangripto di channel Pangripto. Sore ini nanti kita akan kedatangan tamu. Cuman sampai sekarang belum datang. Nah, ini kita nunggu beliau ini. Ini banyak hal yang mau kita obrolkan sore hari ini dengan tokoh yang akan datang pada sore hari ini. Nah, ini ya angkringan seperti inilah kira-kira. Nah, monggo nanti teman-teman yang mau bergabung kami persilahkan. Nah, tapi sebelum bergabung monggo silahkan nanti di like dan subscribe channel kami, channel Pangripto, yang isinya tentang segala sesuatu kegiatan yang ada di Sri Martani. Gitu kira-kira. Sambil nunggu tokoe tamune datang, ini kita bikin wedang dulu. Mlebu apa? Wah, Pak Duko. Sugeng sonten Pak Duko. Sugeng sonten. Dari mana ini? Dari tadi. Wah, dari tadi. Dari mana? Dari Duko. rumah. Dari rumah. Nah, ini jalan sore. Wah, jalan-jalan sore ini. Terima kasih ini sudah datang sore hari ini di Angkringan Pangripto ini. Ini mau ngunjuk napa Pak Duko? Jahe wangi. Jahe wangi, nggih, keluarga oke. Nah, niki jenengan saking dari Wanujo Kidul Pak Duko? Dari Wanujoyo Kidul. Wankit. Ini kira-kira Wanujo Kidul itu sedang punya aktivitas apa ya Pak Duko? Untuk kegiatan untuk tahun ini memang banyak di skema pemberdayaan. Melihat situasi geografis Wanujo Kidul dengan luas wilayah 28,3 hektar. Oh ya, luas. Untuk 18 hektarnya pertanian. Dengan 5 RT, jumlah KK 309, jumlah jiwa 979. Iya. Salah satu dusun yang padat di Sri Martani. Iya. Itu Pak Pangripto. Oh nggih. Nah, dari luas wilayah yang jane ya jembar iku nggih. 5 RT penduduknya juga di atas 300 KK nggih. Nah, itu kira-kira yang menjadi khasnya Wanujo Kidul itu apa? Semua bisa menjadi khas. Nah, yang salah satu unggulannya yang ya mungkin tidak dimiliki oleh dusun lain atau mungkin punya perbedaan dengan dusun yang lain gitu Pak Duko. Untuk agenda rutin tahunan di Wanujo Kidul itu acara kebudayaan. Pak Pangripto. Contohnya apa nih Pak Duko? Acara kebudayaan. Kita masih melestarikan adat merti dusun. Tahun ini kebetulan besok jatuh di bulan September untuk tahun 2022 ini ya. Memang kita berhenti pas masa pandemi, tapi ini kita mulai aktif lagi mengatur dusun ya untuk kebudayaan sesuai kita tema dusun berbudaya agamis. Oh, jadi Wanujo itu dusun yang berbudaya dan dengan agamis. Menarik Kita Nah, jalan seimbang. untuk merti dusun itu biasanya acaranya apa Pak Duko? Untuk merti dusun itu satu, kita ada kenduri masal sebagai wujud syukur, mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita khususnya warga masyarakat Wanujoyo. Iya. Yang kedua, kita ada kirap gunungan melibatkan semua warga masyarakat dan elemen masyarakat yang ada di Padukuan. Yang ketiga itu kita ada wayang kulit atau ringgit wacucal semalam suntuk. Iya, nanti berarti di bulan September ya. September Ada acara kirap, kenduren, sama wayang itu. Wayang. Wah, luar biasa. direncanakan seperti itu. Ini apakah itu rutinan atau mungkin hanya beberapa kali dalam setahun atau bagaimana Pak? Rutinan tiap tahun. Tiap tahun. Tiap Ini tahun. sudah yang keberapa ini?
Yang untuk tahun ini dua-dua ini. Itu sudah lama kegiatan seperti ini, tinggalan nenek-nenek moyang kita zaman dulu. Oh, sudah. Untuk- Berarti sudah dari dulu ya. Iya, udah dari dulu. Untuk tahun 2022 ini karena kemarin kita sempat berhenti sesuai Karena pandemi ya, itu ya. aturan pemerintah sesuai pandemi. Kemarin panitia sudah mengadakan rapat, kita akan mengadakan kegiatan seperti itu lagi. Iya. Itu, Pak. Oh, oke. Nah, selain Pak Duko, selain Merti Dusun, kegiatan kebudayaan dan mungkin keagamaan, ada nggak sih dan langsung itu yang kegiatannya yang apa ya, yang bisa diunggulkan gitu. Ye. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, kita coba mulai merintis lewat skema pemberdayaan, Iya. memberdayakan kreativitas ibu-ibu di Wanujo Kidul untuk lebih mendorong UMKM untuk terus bergeliat terutama di masa pandemi. Oke, sepakat. Kok kegiatannya Pak Duko? Tentang itu ibu itu. Wujud kegiatannya. Wujud kegiatan untuk ibu-ibu memang sudah ada yang berjalan. Iya. Secara mandiri ada, terus secara kelompok kita mau masuk ke ranah KWT. Untuk bulan ini direncanakan memang akan ada pelatihan pengolahan tanaman toga Ya. Oke. bulan Juli ini. KWT ini kenapa Pak Duko? Sama toga. Nah, ini menarik ini. Kelompok Sambil diunjuk. iya, Mantap kok ini. kelompok wanita tani, Kelompok tani ya. namanya Tani Lestari. Toga tanaman obat untuk keluarga. Oh, Tanaman jadi nanti tradisional. kelompok itu nanti nanam tanaman obat Obat di rumahnya sayuran masing-masing. direncanakan ada demplot Oh, ada dan template-nya. sudah Oh. selesai dibuat, Ya, nggih. tinggal kita eksekusi Ya. sambil minum ya Pak. Nggih, ngomong kok. Kalih didahar gorengan saonten niki namung wis entek-entekan niki. Pun lekas sore niki. Nah, jadi kan nanti KWT bikin kegiatan untuk nanam toga. Nah, nanti dari tanaman yang ditanam itu kira-kira mau diarahkan kemana Pak? Apakah untuk dijual atau mungkin diproduksi jadi apa ya, jamu atau obat atau apa begitu? Yang jelas arahnya memang satu, kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan secara pribadi untuk mengurangi finansial pengeluaran. Yang kedua juga kalau memang itu surplus banyak tetap kita jual. Dan di luar KWT Pak itu di Wanujo Kidul juga sudah bergerak untuk usaha yang melibatkan ibu-ibu itu namanya Wanita Mandiri Mulia, itu dengan skema seperti koperasi kecil-kecilan tapi basisnya tingkat dusun, itu juga pemberdayaan. Simpan pinjam begitu atau Simpan pinjam bisa, pemberdayaan bila warga mempunyai kebutuhan itu nanti bisa mengakses lewat kelompok itu, organisasi Wanita Mandiri Mulia. biasanya yang sudah dijalani kelompok Wanita Mandiri Mulia. Ya, Nah, yang sudah dijalani itu untuk kebutuhannya biasanya apa Pak yang dilayani itu? kebutuhan yang dilayani warga yang punya hajat, Dibiayai. dibiayai nanti bisa mengangsur di belakang. Oh, oke. Skemanya memang seperti itu, ngenteng-ngentengi. Iya, betul. Yang kedua, warga yang mau pengadaan barang atau jasa nanti bisa dilayani skema itu. Bahkan Iya. untuk pembayaran sekolah pun Bisa. bisa. Oh, Dengan syarat memang harus ada kwitansi dari sekolah, memang ada bukti pembayaran tagihan tetap. dari Oh iya, sekolah, bukti tagihan dari sekolah. Karena untuk mengantisipasi memang itu dikhususkan untuk fokus memang untuk memberdayakan ngenteng-ngentengi warga masyarakat. Tapi diperuntukkan hanya untuk warga dusun Wanujo Kidul. Sementara Seperti itu. ya kita bergerak untuk lingkup. Sudah mulai sejak kapan nih Pak Duku? Kita berjalan sekitar baru awal ini rintisan, dan alhamdulillah respon warga masyarakat bagus. Kita berjalan sudah hampir 3 bulan ini. Hampir 3 bulan.
kalau boleh tahu ini omset yang sudah berputar di koperasi itu berapa Pak Duko? Kalau Sampai 3 bulan ini. omset yang sudah berputar di koperasi itu ya kurang lebih sudah 3 bulan lebih. 30 jutaan lebih. Ya, Wah, luar lebih. biasa. Ini baru 3 bulan sudah 30 juta yang berputar. Wah, luar biasa. Omset. Tapi yang paling saya seneng ini prinsipnya kuncinya tadi membantu ngenteng-ngentengi atau meringankan warga dusun. Nah, selain KWT, terus wanita mandiri mulia, ini ada apa lagi Pak Duko di Waniso Kidul ini? Ada kelompok ternak. Nah itu kelompok ternak itu kebetulan di sebelah selatan Padukan Waniso Kidul untuk mengakomodir para peternak baik sapi atau kambing yang memang tidak punya lahan Oh iya. di pekarangan. Oke, betul. Artinya kalau dikelompokkan kan paling tidak lingkungan jadi bersih, Ya, jadi lebih sehat. Ya. Oke. Selain ternak, nah sekarang yang untuk apa ya? Untuk teman-teman pemuda ada nggak atau kegiatan yang diunggulkan gitu? untuk teman-teman pemuda kita coba masuk dengan beberapa kegiatan memang yang Iya. eksis sampai sekarang itu program sedekah sampah Iya. melibatkan pemuda. Itu sudah berjalan agak lama dan sampai sekarang masih tetap Sampai sekarang masih eksis Masih. ya? Berjalan. Luar biasa. Nah, kan tentunya ini Pak Duko, dari berbagai macam kegiatan, baik tadi mulai KWT sampai ke teman pemuda atau mungkin bahkan pekerjaan fisik misalnya pembangunan, itu kan tentunya kan butuh pembiayaan yang besar. Nah, kira-kira itu biayanya dari mana Pak Duko? ya untuk skema pembiayaan kemarin dari pembangunan fisik kita bisa akses dari padat karya, bahkan dari BKK, Ya, dari PU, dari swadaya masyarakat wah itu yang paling penting itu. iya betul. Swadaya itu kan macam-macam Ya. bentuknya, ada fisik, non fisik, bakti dan sebagainya, itu yang dukungan luar biasa itu dari swadaya masyarakat khususnya Waniso Kidul. Nah, kalau jenengan menilai di Waniso Kidul, apa ya, tradisi atau semangat gotong royong itu seperti apa sih? Masih tinggi, Masih tinggi ya? Ya. Oh, luar biasa. masih Artinya tinggi, masih ada rasa handar beni gitu ya? masih ada rasa handar beni, uri-uri kabudayan, ngopeni dusun, merasa memiliki dusun itu masih tinggi. Nah ini kuncinya, jadi gotong royong itu luar biasa. Makanya Jogja ini kan selalu mengutamakan yang namanya semangat ke-Yogyakartaan, Ya, yaitu itu gotong royong itu tadi. Kalau nggak bisa gotong ya ngeroyong. royong. Nah begitu. Nah terus ini Pak Duko, kan tentunya untuk meraih dana dari baik itu padat karya, BKK, itu kan perlu langkah. Nah, Ya. langkah yang sudah ditempuh oleh Dusun Waniso Kidul melalui jenengan itu bagaimana sih? Yang jelas kita buat mapping target langkah kita, memang secara prioritas kita mau, terutama untuk visi kita membangun apa, di situ kan kita ada musdus yang Ya. merupakan pok jihad. Iya. Nah, nanti kita mapping, kita ajukan sesuai skala prioritas. Oh iya, Nah, oke, kalau sepakat. tahun kemarin karena Waniso Kidul juga masuk dusun yang rawan banjir, kita ajukan bangket tebing pinggir Kali Gawe itu, Oh. dan sudah Oke. terrealisasi di tahun 2020. Itu dari mana Pak Duko? Kemarin itu dari BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu. Oh iya Serayu. Oh iya Balai Besar Serayu. Iya. Oh, menarik. Nah ini artinya perlu juga dicontoh ini. Artinya ada skala prioritas di masing-masing dusun yang kemudian nanti diajukan ke tingkat yang lebih tinggi tentunya. Iya. Nah, terus Pak Duko, ketika tadi sudah disampaikan banyak hal lah, mulai dari jenis kegiatan dan sebagainya. Nah, harapan jenengan ini kaitannya dengan Dusun Waniso Kidul itu nantinya mau dibuat seperti apa sih? Apa rego gaplek, apa telo?
harapan Apa-apa. saya ke depan untuk Dukuhan Wonosobo Kidul itu Ya. pembangunan tidak kita usahakan tidak hanya menyangkut ke fisik saja, termasuk kita nanti pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan. Insya Allah kalau masyarakatnya berdaya, Iya. swadayanya meningkat, Oh, pasti itu oke, ya. betul, sepakat. Ya. Nah, selain kaitannya dengan masyarakat yang berdaya, apalagi Pak Doyo ini? Jelas kita memang sekarang berada di zaman digitalisasi, zaman semua serba online. Tetap kita bertahan di kearifan lokal, tapi kita juga tetap mengikuti zaman sekarang. Jadi kita berjalan di dua sisi, Iya. saling berdampingan. Ada mau program digitalisasi atau bagaimana itu? Direncanakan kita kerjasama untuk tahun ini, kebetulan ada KKN dari UGM. Kita ada pelatihan digitalisasi terutama untuk basis data profil anak yang melibatkan kader Yandu. Jadi Iya. nanti kita mapping profil anak keseluruhan di Wonosobo Kidul, termasuk data diri anak, riwayat anak, dan identitas anak itu semua. Oke. Artinya jadi semuanya nanti data itu terpadu. Jadi tinggal kita butuhnya apa, tinggal nyari di database itu gitu ya. Oh, luar Itu biasa. yang fokus di profil anak, terus yang fokus di data kependudukan. Kita juga kerjasamakan dengan teman-teman KKN UGM untuk tahun ini. Memang kita akan coba digitalisasi untuk data kependudukan itu seakurat mungkin. Ya, oke. Kita bisa mapping usia produktif, remaja, anak-anak, dan lansia. Iya. Jadi kita bisa petakan persentase warga usia produktif, lansia, dan anak-anak maupun remaja. Oh, oke. Nah, sekarang ini Pak Duko, kalau misal katakanlah apa ya, mungkin ini nanti banyak yang nonton kemudian tertarik ingin ke Wonosobo Kidul gitu, kira-kira siap nggak menerima kunjungan dari mungkin dari luar, dari dusun yang lain atau dari mana begitu? Pada dasarnya kita siap, sama-sama kita belajar, saling melengkapi. Mungkin yang berkunjung di Wonosobo Kidul itu malah kita justru bisa belajar balik. Karena di Wonosobo Kidul tidak ada di dusun yang lain, dan ada di dusun Wonosobo Kidul, dusun lain tidak ada di dusun lain, dusun Wonosobo Kidul tidak ada. Jadi kita prinsipnya kita saling mengisi. Siap intinya gitu. Ya, oke. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi banyak nanti kita belajar dari dusun Wonosobo Kidul. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Tentunya sangat menarik untuk kita simak, untuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, mungkin itu pertemuan kita sore kali ini gitu, sambil kita ngobrol ngangkring di Angkringan Pangripto. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, mau tanya nomor HP-nya Pak Dukuh, nanti bisa tulis di komentar atau bisa kirim email di emailnya Pangripto. Itu, terima kasih banyak. Nah, nanti kita lanjutkan di edisi berikutnya dengan dari dusun-dusun yang lain juga. Nanti akan kita eksplor bareng-bareng apa itu Sri Martani, bagaimana Sri Martani, dan untuk apa Sri Martani. Tentunya dengan 17 pedukuhan yang potensinya sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.